Selamat pagi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai ulangan elektrokimia. Ada 5 soal dari ulangan. Nah, yang pertama adalah soal mengenai sel volatile. Bisa dibaca dulu ini. Oke, kalau sudah membaca, pertama kita bisa lihat. Ini inti soalnya sebenarnya ini saja, mulai dari sini. Ini tidak penting, hanya narasi saja. Nah, jadi yang paling pertama adalah kita membuat terlebih dahulu ilustrasi dari gambar pertama. Dibilang bahwa logam A itu divalen. Berarti A, ionnya itu adalah A2+, dan B itu B+. Kira-kira begini. Oke. Lalu dibilang di sini bahwa larutan asam yang ada di dapur yang biasa dipakai untuk oke. Jadi larutan asam acar itu adalah CH3COOH. Nah, ketika larutan asam ini berkurang, dibilang larutan A berkurang, berarti A itu berubah menjadi ion. Berarti reaksi di wadah A ini bentuknya adalah A2+ plus 2-emin, sedangkan untuk CH3COOH-nya CH3COO- ditambah H+ menjadi CH3COOH. Ini sebenarnya nanti nggak dipakai. Nah, lalu di sini B-nya, karena B-nya di sini dibilang wadah tidak berlubang, kita bisa asumsikan bahwa B ini ukurannya tetap sama begitu. Bahkan dia bisa menebal. Karena dibilang tidak berlubang, larutan tetap utuh dan wadah tidak berlubang. Sebenarnya ini bisa tidak ada dibilang juga sih menebal atau menipis, cuman kalau tidak berlubang berarti kita simpulkan ini menebal. Maka dari itu B+ ditambah E- menjadi B. Ini mengalami reduksi. Sedangkan ini oksidasi B reduksi. Oke, lalu ya ini untuk CH3COO-nya sebenarnya tidak penting. Pokoknya kita tahu bahwa bentuknya seperti ini. Lalu di sini dia jelaskan bahwa Henry membuat rangkaian sel Volta untuk mengetahui beda potensial A dan B dengan jembatan garam dari larutan dapur. Voltmeter menunjukkan angka 1,56 volt. Oke, untuk ini kita harus diminta untuk menggambar kan. Menggambar bentuknya seperti ini. Ada jembatan, ya kan? Larutan garam dapur itu NaCl. Sebentar, ini begini, lalu ada jembatan garam. Dibilang di sini garam dapur, maka kita bisa sebut bahwa ini adalah NaCl. Sedangkan kita tentukan di sini anoda dan di sini katoda. Nah, anoda itu yang mengalami oksidasi. Sehingga kita bisa buat ini larutannya A2+, sedangkan satunya lagi katoda adalah B+. Nah, di sini kita punya logam seperti ini, logam. Lalu di sini ada logam juga. Ini A, ini B. Oke. A terpecah menjadi A2+. Maka dari itu, warnanya seperti ini. Ada elektron yang dihasilkan dalam persamaan ini, itu 2 elektron min, dan elektron ini akan bergerak dari anoda menuju katoda. Maka kita buat alur pergerakannya seperti ini. Nah, di katoda, reaksi yang terjadi adalah B
mengendap ke logam ini, logam, logam B-nya. Ion B mengendap ke logam B. Sedangkan elektron elektron yang tadi kita dapatkan dia membantu proses pengendapannya, E-, seperti itu. Ini tinggal disamakan saja sebenarnya. Nah, kira-kira seperti ini. NaCl ini berfungsi untuk menetralkan kedua larutan agar proses reaksinya terjadinya dengan baik gitu, bisa lama. Ini jadi dia panahnya ke bawah, Na-nya Cl-nya ke sini dan Na-nya ke sini. Untuk elektronnya nanti dia sendiri akan ke sini lagi. Jadi dia membentuk satu rangkaian. Maaf ini agak kecil karena memang, tempatnya kecil ya, tidak bisa terlalu besar. Oke, kita masuk ke B. Persamaan reaksi yang terjadi itu A kuadrat tambah 2E dan B plus E minus dikali B. Oke. Kita samakan dulu, B-nya kita kalikan 2 kali. Karena sudah sama, kita boleh coret jadi A ditambah 2B plus menjadi 2 plus ditambah 2B. Iya 2B plus. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa A mengalami oksidasi dengan B sebagai oksidatornya. Sedangkan B, nah ini oksidator. Sedangkan di sini B mengalami reduksi dengan A sebagai reduktor. Dan di sini disebutkan bahwa voltmeter menunjukkan angka 1,56 volt. Berarti SL-nya 1,56. Dari sini kita perlu tahu bahwa SL yaitu menunjukkan beda potensialnya ya. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya. Tuliskan notasi sel. Bentar. Tuliskan notasi sel dalam percobaan tersebut. Kalau notasi sel, kita hanya perlu menggambarkan anoda katodanya. Jadi A di sini bereaksi menjadi ion A2+, dan B di sini bereaksi menjadi logam B. B ion bereaksi menjadi logam ion B. Dan SL-nya sama dengan 1,56. A mereduksi B, dan B mengoksidasi A. Kira-kira begitu. Nah, ini untuk gambarnya saya hapus dulu. Untuk soal selanjutnya, kita harus menggunakan sedikit rumus ya. Ditanya di sini, jika diketahui reaksi Al menjadi Al plus 3 dan B plus menjadi B plus membutuhkan beda potensial 2,46 volt, dan reaksi Al menjadi ion Al 3 plus dan ion H plus menjadi gas H2, beda potensialnya 1,66 volt, tentukan potensial reduksi standar dari logam A. Oke, jadi untuk reaksi seperti ini, bahwa reduksi, agar lebih mudah kita tulis saja ER, sebenarnya bisa tulis EB. Di sini karena B berperan mengalami reduksi ya, dan di sini A, maka EB dikurangin EA sama dengan 1,56. Kira-kira begini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa yang pertama adalah EH dikurang EAL
sama dengan 1,66. Nah, EH itu berfungsi sebagai, dia 0, nilainya 0. Jadi 0 EAL sama dengan 1,66, EAL ini nilainya minus 1,66 volt. Dan di sini ada EB dikurang EAL sama dengan 2,46 volt. Nilai EAL kita sudah tahu sebelumnya, B1,66, maka EB ditambah 1,66 sama dengan 2,46. Nilai EB adalah 0,80 volt. Lalu ditanya potensi reduksi standar dari logam A. Kita masukkan EB ke sini. 0,80, kita tulis 0,8 saja, tambah EA 1,56, maka EA di sini sama dengan minus sebentar. Oh ya, EA di sini sama dengan 0,86, minus 0,76. Nah, karena A di sini berperan sebagai reduktor, reduktor itu biasanya minus. Jadi kalau kita urutkan dari sifat reduktifnya, A itu minus, berarti dia paling reduktor. Ada AL ya. AL itu sebenarnya dia yang paling reduktor. AL paling reduktor disusul dengan A, lalu O, lalu B. Untuk kebalikannya, kita bisa lihat oksidator. Itu untuk penyusunannya ya. Jadi kita bisa mencarinya melalui minus. Kalau misalkan yang paling minus itu dia yang paling bersifat reduktif. Ya, paling bersifat reduktor gitu kan. Selanjutnya, seorang anak mencoba menyaksikan beberapa logam dengan larutan garam sebagai berikut. Nah, ini lebih mudah jika kita membuat diagram reaksinya. Oke, yang pertama adalah logam A dapat mengendapkan B dari larutan BSO4. Logam A itu, kita taruh di sini, dia mengalami, di sini disebutkan bahwa logam A plus dapat mengendapkan B, BSO4. B di sini 2, ionnya 2. Karena BSO4, dia bereaksinya menjadi B2 plus ditambah SO4 2-. 2, kira-kira begitu. Ini sebenarnya tidak diberitahu, cuman kita harus bisa menyimpulkan dari ini. Nah, B2 jadi B. Itu di sini disebutkan bahwa nilainya adalah 2 volt. Lalu logam C dapat mengendapkan logam B dari senyawa garamnya. Logam C dapat sama juga kasusnya, di sini C2, B2 plus tambah B, perbedaannya 1,75 volt. Dan logam tapi tidak dapat reduksi A dari larutannya ya. Nanti ini kita bisa cari. Ini untuk pertanyaan nomor 2, C Romawi 2. Tidak dapat reduksi A dari larutannya. Jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan seperti ini. Kita sekalian jawab dan sekalian kita memahami maksudnya tidak dapat mereduksi A dari larutannya ya. Jadi EB dikurangin EA, kita sudah tahu di sini 2. Dan EB dikurangin EC, ini 1,75. Nah, ini kita tinggal cari, kita tinggal buat persamaan untuk EA, EC. Ini dikurang, EA ditambah EC sama dengan 0,25. Sehingga EC dikurang EA sama dengan 0,25. Nah, ini kita bisa buat jadi persamaan adalah
A, A2, A plus A+2, lalu C plus 2, dan C, E-nya adalah 0,25 volt. Ini kira-kira seperti ini. Jadi dibilang C tidak dapat mereduksi A dari larutannya. Kenapa demikian? Karena ketika C ingin mereduksi A dari larutannya, seperti ini, E-nya langsung berubah menjadi minus. Nah, ini untuk menjawab yang tadi, bahwa hanya kalau dibilang C tidak dapat mereduksi A dari larutannya, berarti A dapat mereduksi C dari larutannya. Jadi ini A berperan sebagai reduktor untuk C, seperti itu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya, susunannya seperti ini. Ini C nomor 2. Nah, terakhir dibilang logam C tidak bereaksi dengan larutan DCl. Ya, maka dari itu, kita bisa simpulkan D bisa bereaksi, dia sebenarnya ini mau dibilang dia mau mereduksi, karena tidak bisa ngapa-ngapain karena minus. Kalau minus reaksinya stagnan. Sama juga sebenarnya tadi dibilang, ini bisa juga diganti bahasanya, logam C tidak bereaksi dengan A, itu bisa. Jadi sebaliknya logam D ini dapat mereduksi. Oke. Jadi karena logam D dapat mereduksi, kita bisa rumuskan D di sini adalah D2+, lalu A, A2+, C, C2+ menjadi menjadi C. Itu dibilang di sini atau 00 volt. Nah, ya jadinya ini sudah bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa A bisa mereduksi B, C bisa mereduksi B, A bisa mereduksi C, dan D bisa mereduksi C. Nah, ini sudah sama, kita tinggal cari saja untuk C nomor 1 ya. Untuk C nomor 1, EC dikurangin EA sama dengan 0,25 volt, lalu EC dikurangin ED sama dengan 1,00 volt. Kita kurang min EA ditambah ED sama dengan min 0,75 volt. ED min EA sama dengan 0,5 volt. Oke, berarti bentuknya ini harusnya seperti ini. A ditambah A2 plus ditambah D2 plus D sama dengan 0,75 volt. Ya, ini menjawab pertanyaan C nomor 1 ya. Nah, sebaliknya D berarti bisa mereduksi A. Nah, dari sini kita bisa simpulkan A bisa mereduksi sebagai awal, C bisa mereduksi B, C juga bisa mereduksi A, C bisa mereduksi, mohon maaf. A bisa mereduksi B, C bisa mereduksi B, dan A bisa mereduksi C, dan dari sini, karena A tidak bisa mereduksi
D, maka D bisa mereduksi A. Nah, kita bisa urutkan D, karena D bisa mereduksi A, maka urutan paling reduktif adalah D. Dan A, lalu A bisa mereduksi C, lalu paling bawah adalah B. Ini reduktor ya, tingkat reduktor. Tingkat reduktor untuk tingkat oksidator menaikkan. Jadi ini semakin tinggi. Ini semakin tinggi. Maka oksidator terkuat adalah B. Oksidator terkuat, sedangkan D adalah reduktor terkuat. Sedangkan urutannya untuk permintaan yang B adalah D, A, C, B. Seperti itu. Jadi oksidatornya B, reduktornya D, urutannya adalah D, A, C, B. Harga SL-nya ini yang Romawi 1 itu harga SL-nya 0,25 ya. Salah. Ini minus 0,75. Lalu yang Romawi 2 adalah 0,2